Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Tanjung Nugraha dengan NIM 210905636 dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Mula Warman. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mengolah data untuk mendapatkan peta DAS dan mengetahui luas daerah pada data yang kita olah. Baik, yang pertama itu kita pergi ke layer, kita ubah koordinatnya dengan cara klik kanan pada layer, terus ke properties, terus ke coordinate system, terus ke projected coordinate system, terus ke UTM, terus ke WGS 1984, terus ke south, dan pilih zona 50. Kenapa saya punya zona 50? Karena pada data yang saya olah itu berada di zona 50. Terus kita oke kan. Nah, setelah kita buat koordinatnya, terus kita input datanya dengan cara add data, masukin datanya karena saya menggunakan data Balikpapan. Setelah jadi seperti ini, kita ke ArtToolbox, terus kita pergi ke yang namanya Data Management Tools, terus ke Projection and Transformation, terus Raster, terus Project Raster. Nah, setelah itu kita input rasternya itu kita masukin Balikpapan tadi. Terus di sini kita sesuaikan dengan koordinat awal kita tadi. Jika sudah, kita tekan OK sambil menunggu datanya jadi. Jika sudah datanya jadi, seperti ini, ada tercentang dan muncul di sini. Yang data dan Balikpapan ini kita remove. Terus kita masuk ke Art Toolbox lagi. Kita ke yang namanya Special Analysis Tools, terus ke hidrologi, ke fill. Nah, ini kita masukin yang ini tadi. Ini kita hapus saja. Namanya kita jadikan fill aja. Setelah itu kita oke. Oke. Nah, terus kita dengan toolbox yang sama, kita pergi ke flow direction. Terus yang ini kita ganti menjadi fill, yang ini menjadi flow dir, kita hapus. Setelah itu kita oke. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita masuk ke flow accumulation. Untuk input flow-nya itu kita masukin flow dir. Untuk yang ini input back optionalnya itu kita pilih fill, terus kita oke kan. Nah, setelah itu masuk ke special analysis tool, ke conditional, ke con. Terus input conditional rasternya itu kita masukin flow ACC. Untuk ininya kita kosongin, untuk ini kita masukin flow dir, dan input files-nya juga kita masukin flow dir. Terus kita tekan OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke yang namanya hidrologi lagi tadi. Terus masuk ke yang namanya stream order. Terus input stream rasternya kita masukin con. Terus input flow direction ini kita masukin flow dir. Terus ini biarin namanya tetap seperti ini, kita oke kan saja. Nah, jika sudah jadi kayak gini, kita masuk ke yang namanya stream fitur. Ini kita klik dua kali. Input stream rasternya itu kita masukin stream ocon. Terus input flow-nya itu kita masukin flow dir. Nah, terus untuk namanya di sini itu kita ganti menjadi stream order. Jika sudah diganti namanya, terus save dan oke kan. Sambil menunggu dia datanya jadi. Nah, jika datanya sudah jadi seperti ini kawan-kawan, kita klik ke stream order, kita klik kanan, kita masuk ke properties, terus kita masuk ke yang namanya definition query, terus query builder, terus kita masukin grid code dan ini. Setelah kayak gini, kita masuk ke get unique values, terus ke nomor 1, terus klik N, terus ke grid code lagi, terus ini, terus angka 2, terus N, terus grid code, terus ini, dan angka 3. Terus
seperti ini kawan-kawan. Jika sudah, kita oke kan saja, lalu kita apply dan kita oke kan. Nah, setelah jadi kayak gini, langkah selanjutnya itu adalah kita pergi ke stream order yang tadi, klik kanan ke properties, terus ke simbologi, kita pergi ke quantities, kita pergi ke graduate symbol. Nah, untuk value nya itu kita masukin grid kode. Untuk template-nya ini kita sesuaikan saja mau ketebalan berapa nanti aliran sungainya. Jika kalau saya itu lebih senang pakai 3 biar tebal gitu. Terus dengan warna apa, warna ini sesuaikan dengan keinginan kalian. Kalau saya pakai warna biru aja di sini. Terus kita oke kan dan apply, lalu oke, seperti ini ya. Nah, jika sudah, lalu kita pergi yang namanya ke Arttoolbook lagi, terus kita pergi ke basin, ke special analysis tool, hidrologi dan basin, terus input flow directionnya itu kita masukin flow dir, lalu kita oke kan saja. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita pergi ke yang namanya conversion tools. Nah, di sini kita ke from raster, terus raster to polygon. Nah, untuk input rasternya kita masukin yang basin tadi. Untuk yang namanya ini kita ganti menjadi, namanya itu menjadi das Balikpapan. Nah, kita oke kan saja, save, lalu oke. Nah, jika jadi sudah seperti ini, kita pergi ke das, ke layer das tadi yang sudah jadi. Itu kita klik kanan, kita properties, terus ke simbologi, terus ke quantities dan graduate color. Untuk value-nya itu kita masukin grade kode. Setelah itu color rem. Nah, color rem ini kita sesuaikan lagi, kita maunya warna apa gitu. Kalau saya warna hijau aja seperti ini. Terus kita apply dan kita oke kan. Nah, untuk pengolahan data das kita sudah berhasil ya kawan-kawan. Jadi seperti ini tampilan data dasnya. Dan ini merupakan data anunya, aliran sungai. Nah, terus yang kedua itu kita mau menghitung luas area pada data kita, yaitu dengan cara kita pergi ke stream layer ini, stream ordernya kita centang, terus kita masuk ke select features, terus kita blok seperti ini kawan-kawan. Nah, jika sudah di blok seperti ini, kita pergi ke das yang kita buat tadi, terus klik kanan dan datanya itu kita ekspor. Nah, jika datanya sudah kita ekspor seperti ini, kita pergi ke export output yang ini, kita open attribute table, terus kita ke table option, kita ke add file. Nah, ini kita ganti namanya menjadi area. Untuk sort, untuk tipenya itu kita ganti menjadi double, lalu kita oke kan. Nah, setelah dapat kayak gini muncul, kita masuk ke area, kita klik kanan, terus ke calculator geometry. Terus untuk propertinya tetap area, untuk unitnya ini kita ganti ke hektar, setelah itu kita oke kan. Nah, didapatlah dia. Nah, setelah itu kita masuk ke table option, terus kita masuk ke grade. Nah, untuk value fieldnya kita masukin area, x filenya juga area, value nya kita masukin ascending, dan show labelnya kita centang. Yaitu kita next dan finish. Nah, didapatlah luas daerah terbesar dan terkecil pada data yang kita olah kawan-kawan. Oke. Baik, mungkin untuk pengolahan data untuk mendapatkan data das dan luasan daerah sudah selesai ya kawan-kawan. Jika sudah selesai seperti ini, tinggal kita save kawan-kawan dengan cara file save as. Kita masukin di sini namanya das bpp. Jika sudah, kita save dan otomatis tersave kawan-kawan. Mungkin sekian tutorial cara membuat peta das dan menghitung luas daerah dari yang terbesar sampai terkecil. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.